Pengertian dan lingkup hukum agraria. Hukum agraria pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Hukum nasional Indonesia sebagai sistem hukum bisa dimaknai bahwa hukum nasional memiliki elemen-elemen atau unsur-unsur di mana unsur-unsur itu merupakan sebuah kesatuan yang saling berhubungan, saling berkaitan, saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Elemen-elemen di dalam sistem hukum seperti dalam pandangan Friedman dalam teorinya legal system terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Jika kita menggunakan pemahaman tentang sistem hukum tersebut, maka kita akan mendapatkan pemahaman atau pengertian bahwa yang disebut dengan nama sistem hukum nasional atau hukum positif itu tidak hanya tertuju kepada perangkat peraturan perundang-undangan yang tertulis saja, tetapi juga tertuju kepada tata nilai yang hidup di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah hukum adat. Oleh karena itu, pengertian hukum positif tidak hanya bisa dimaknai sebagai hukum yang tertulis saja, tetapi juga bisa dimaknai sebagai hukum yang tengah berlangsung atau hidup di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian daripada sistem hukum nasional, hukum agraria memiliki kajian atau memiliki objek yang lebih khusus atau lebih spesifik. Demikian juga dengan lapangan-lapangan hukum yang lainnya. Tentu saja akan memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Objek kajian hukum agraria tidak lain adalah mengatur pola hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan sumber daya alam di Indonesia, antara negara Indonesia dengan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian juga mengatur antara subjek hukum, dalam hal ini orang, badan hukum, ataupun masyarakat dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selain itu, hukum agraria juga mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek. Objeknya apa? Objeknya adalah sumber daya alam nasional.
di mana di dalamnya ada bumi, ada air, ada ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Demikian juga hukum agraria mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya melalui perantaraan benda sebagai objek dari hukum agraria. Objek hukum agraria tidak lain adalah benda, materi yang terdiri dari bumi, ruang udara, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang sering disebut sebagai kekayaan alam nasional Indonesia. Secara yuridis normatif, memang tidak ditemukan definisi hukum agraria. Misalnya ketika kita melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang sering disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam undang-undang itu hanya disebutkan istilah-istilah hukum agraria, tetapi tidak didefinisikan secara yuridis normatif. Oleh karena itu, untuk memahami definisi hukum agraria, kita bisa belajar dari berbagai macam doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pengertian hukum agraria pada dasarnya mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karena pengertian atau pemaknaan agraria sendiri juga mengalami perkembangan. Yang semula agraria hanya ditafsirkan secara sempit, yang hanya meliputi tanah saja, kemudian ditafsirkan secara luas, meliputi bumi, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, hukum agraria harus dimaknai di dalam aspek yuridis normatif sebagai sistem tatanan yang tidak hanya mengatur tentang tanah saja, tetapi mengatur keseluruhan sumber daya alam atau sumber daya agraria yang meliputi bumi, ruang udara, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam atau agraria tersebut. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, maka sebetulnya hukum sumber daya agraria
atau hukum sumber daya alam merupakan satu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Kenapa demikian? Oleh karena hukum agraria atau hukum sumber daya agraria telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk menjadi sebuah cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri. Persyaratan itu yang pertama adalah persyaratan objek material. Yang kedua, persyaratan objek formal. Persyaratan objek material yaitu ada objek yang menjadi kajian daripada ilmu hukum agraria yang berupa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, persyaratan objek formal, di mana hukum sumber daya agraria atau hukum sumber daya alam atau ilmu hukum agraria memiliki fondasi yuridis normatif, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dipakai sebagai pedoman atau dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional. Berbicara tentang sifat dan ruang lingkup pengaturan hukum agraria, secara historis mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karena dari aspek kesejarahan, hukum agraria nasional merupakan bagian dari proses masa lalu, proses pembangunan hukum masa lalu yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari masa kini. Oleh karena itu, kita tidak bisa meninggalkan sejarah perkembangan hukum agraria sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sifat dan ruang lingkup pengaturan hukum agraria pada zaman Hindia Belanda tentu saja memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh karena pada waktu itu yang diatur hanya soal tanah saja, dan ruang lingkup hukum agraria merupakan bagian daripada hukum privat. Tentu saja, oleh karena pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda menggunakan dasar hukum agraris wet, maka undang-undang ini dari sisi politik hukum memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan dibentuknya peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang sumber daya alam
setelah Indonesia merdeka. Pada zaman Hindia Belanda, peraturan-peraturan hukum yang dibuat tentu saja dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, untuk melanggengkan kekuasaan, dan lebih diprioritaskan untuk menjamin terselenggaranya kepentingan-kepentingan pemerintah penjajah atau pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan setelah Indonesia merdeka, tentu saja politik hukum yang berkaitan dengan pengelolaan pengaturan sumber daya alam dipakai sebagai alat untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Indonesia, yaitu di dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum agraria pada zaman sebelum Indonesia merdeka merupakan hukum yang masuk dalam kelompok hukum privat. Tetapi setelah Indonesia merdeka, hukum agraria memiliki sifat selain sebagai hukum privat yang mengatur hubungan yang bersifat perseorangan, tetapi juga merupakan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan warga negara, antara negara dengan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, sifat hukum agraria pada saat ini merupakan hukum yang masuk dalam pengertian hukum privat maupun hukum publik. Karena memang pada dasarnya, jika kita kaji lebih mendalam, ada aspek privat dan ada aspek publik di dalam pengaturan hukum agraria nasional. Sedangkan untuk ruang lingkup pengaturan pada zaman penjajahan, hukum agraria hanya bicara atau mengatur tentang soal yang berhubungan dengan tanah saja. Tetapi setelah Indonesia merdeka, pengaturan itu mengalami perluasan, tidak hanya sekedar mengatur tentang tanah, tetapi juga objek yang lainnya, yaitu air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sebetulnya hukum agraria nasional pada saat ini merupakan kelompok-kelompok hukum yang mengatur tentang
objek-objek kajian yang berhubungan dengan sumber daya alam. Jadi dimungkinkan ada hukum yang mengatur tentang tanah, ada hukum yang mengatur tentang air, ada hukum yang mengatur tentang ruang udara, dan ada hukum yang mengatur tentang kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena sifat dan ruang lingkup pengaturan hukum agraria yang semakin luas, menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia di dalam pembangunan dan pembaharuan hukum agraria nasional agar bisa menciptakan apa yang sering disebut dengan nama kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terkait dengan itu, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa arah kebijakan di dalam pembangunan hukum agraria nasional. Antara lain yang pertama melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dalam upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, itu melakukan program yang dikenal dengan nama land reform. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang disebut dengan pendaftaran tanah. Yang keempat, pemerintah juga melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang bersumber dari sumber daya alam sebagai objeknya. Kemudian juga pemerintah berusaha untuk memperkuat kelembagaan-kelembagaan yang berkenaan dengan sumber daya agraria.